Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kemarin kita belajar tentang sifat salat Nabi, posisi isyarah apakah harus digerak-gerakkan ataukah tidak. Kita sebutkan kemarin diskusinya para ulama dan saya condong tidak digerak-gerakkan baik secara ilmu kaidah mustalah hadis ataukah secara makna. Kemudian kita sebutkan juga bahwasanya ada hadis menggerak-gerakkan sekali gerak-gerak itu adalah menghinakan syaitan. Ini hadis lemah banget ya, lemah sekali karena ada tafarrada bihi al-Waqidi dan Waqidi rawi yang lemah. Bahkan Ibnu Arabi membantah bahwasanya yang bisa menghinakan syaitan itu bukan dengan menggerakkan jari, tapi dengan zikrullah, ikhlas, khusyuk dan isti'adzah. Kalau kita gerakkan satu kali gerakan, dia sudah gerakan puluhan kali kepada kalau kita menghinakan dia dengan satu kali gerakan, dia bisa menghinakan kita dengan berpuluh-puluh kali gitu. Kemudian seterusnya kita lanjutkan. Apa hukum tasyahud yang pertama dan duduk tasyahud yang pertama? Apa duduk, apa hukum tasyahud awal, dan apa hukum duduk untuk tasyahud awal. Baik. Pendapat yang paling kuat bahwasanya tasyahud dan duduk untuk tasyahud itu adalah hukumnya wajib. Yang paling kuat adalah hukumnya wajib. Ini pendapatnya Ahmad, Ishaq, Al-Laits, Abu Thawr, Daud Dhahiri, dan Ibnu Hazm. Yang mendasari tentang wajibnya tasyahud dan duduk, tasyahud awal dan duduk pada tasyahud awal itu adalah hadis Rifa'ah Ibnu Rafi' radhiyallahu ta'ala an. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, fa idza jalasta fi wasatis salati fatma'innas salata waftarish fakhdhakal yusra thumma tasahhad. Kata Rasul, ini apabila kamu duduk di tengah-tengah salat yaitu tasyahud awal, maka duduklah iftirash, waftarish fakhdhakal yusra. Hadza duduk iftirash. Dari sini pakai fi'il amr waftarish, menunjukkan dan asal dalam perintah itu berfaedah wajib sebagaimana ma'ruf dalam ilmu ushul fiqih. Kemudian summa tasyahhad, kemudian bacalah tasyahud. Ini menunjukkan duduk untuk tasyahud, dan tasyahudnya sendiri itu hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena ada perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Mana perintahnya? Waftarish, duduklah iftirash. Tsumma tasyahad, kemudian tasyahudlah. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat jumhur ahlul ilmi. Kata jumhur, duduk tasyahud awal dan tasyahudnya, doa tasyahudnya itu adalah sunnah. Apa alasannya sunnah? Karena pernah Nabi alaihi salatu wassalam itu duduk, ya, harusnya tasyahud awal, tapi Nabi langsung berdiri. Nah, terus Nabi menjabernya, menembelnya dengan duduk dengan sujud sahwi. Bisa dipahami? Jadi Nabi SAW itu pernah sholat, kemudian lupa, harusnya duduk tasyahud awal, tapi Nabi langsung berdiri, tegak. Kemudian Nabi SAW menjabernya, menempelnya dengan duduk dengan sujud sahwi. Kata jumhur,
andai kata itu wajib, tentunya nggak bakal gugur dengan sujud sahwi. Nah, karena dia gugur dengan sujud sahwi, berarti itu adalah sunnah. Nah, ini bisa dibantah. Asy-Syaukani dalam kitab Syailul Jarrar membantah omongan jumhur tadi. Apa bantahannya? Siapa bilang kalau sujud sahwi itu hanya untuk sholat untuk perkara sunnah? Nggak ada yang bilang. Bahkan umumnya dalil sujud sahwi itu juga untuk yang sunnah dan untuk yang wajib. Man saha sajada, siapa yang lupa ya harus sujud. Itu menunjukkan bahwasanya umumnya dalil bahwasanya sujud sahwi itu tidak terbatas pada perkara sunnah saja. Pendapat jumhur itu benar kalau sujud sahwi itu terbatas pada perkara sunnah. Dan salah kalau andai kata sujud sahwi itu tidak terbatas pada sunnah hatta wajib pun. Jadi dalil yang dipakai oleh jumhur bahwasanya Nabi pernah meninggalkan tasyahud awal lalu langsung berdiri lalu ditempel dengan sujud sahwi, itu bukti berarti hukumnya sunnah itu nggak tepat. Kenapa nggak tepat? Itu kalau tepat kalau terikat sujud sahwi itu hanya perkara sunnah saja gitu kan. Tapi ternyata kan tidak, hatta perkara wajib pun apa? Naam, ketika lupa dianjurkan untuk disyariatkan untuk sujud sahwi karena umumnya ada dalil. Nah, terusnya bacaan tasyahud itu bagusnya dikeraskan apakah dilirikan? Bacaan tasyahud itu ya sunnahnya itu dilirikan apa dikeraskan? Yang sunnah adalah dilirikan, bukan dibaca keras. Imam Ibn Abdul Bar di dalam kitab Al-Istidhkar mengatakan ikhfa'ut tasyahudi sunnatun ingda jami'ihim wal i'lanu bihi jahlun wa bid'ah. Melirikan tasahud, melirikan bacaan tasahud itu adalah sunnah di sisi para ulama semuanya, dan mengeraskan dengannya itu adalah sebuah kebodohan dan sebuah bid'ah. Oleh karenanya Al-Imam Nawawi dalam kitab Majmu' menjelaskan ulama sepakat alal israri bit tasyahudaini, disunahkannya melirihkan bacaan di dua tasyahud awal atau ke akhir, wa karahiyati al-jahri bihima, dan dimakruhkannya menjaharkan bacaan di dua tasyahud itu. Jadi kenapa kita baca lirik? Kadang-kadang kita nggak tahu dalilnya. Pokoknya kait biyen dari dulu ya mereka bacanya lirik, ya kita harus lirik. Tidak, kita harus punya ilmunya lah. Wah, ini adalah kesepakatan para ulama. Kemudian di sana ada sebuah hadis yang menerangkan juga, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala inda Abi Dawud. Kata Ibnu Mas'ud, minas sunnati minas sunnati ayyakhfa at-tasyahud. Termasuk perkara sunnah melirikan tasahud. Nah, dari hadis ini juga memaknakan bacaan tasahud awal atau akhir itu adalah sunnahnya lirik, ditambah itu pula kesepakatan para ulama. Bisa difahami ya insyaallah? Nah, bacaan tasahud itu yang mana ini? Ya, bacaan tasahud banyak sekali. Saya sebutkan ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Saya sebutkan 5. Baik, macam-macam bacaan tasahud. Ada yang namanya tasahud Ibnu Mas'ud. Nah, gimana tasawufnya Ibnu Mas'ud? Qala Abdullah bin Mas'ud, kunna idza jalasna khalfa Rasulillah. Adalah kami ini apabila duduk di belakang Rasul alaihi salatu wasallam ketika salat, naqul, kita membaca tasahud. Assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril.
assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan, assalamu ala fulan. Itu bacaannya Ibnu Mas'ud. Nah, faltafata ilaina an nabi. Nabi langsung menoleh kepada kami. Faqala innallahu wassalam. Sungguhnya Allah itu salam. Lu antum kok bilang salam ala Allah, assalam ala Jibril, assalam ala Mikail, assalam ala fulan. Ini enggak tepat. Terus piye sing tepat? Faqulu at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini tasahudnya Ibnu Mas'ud. Jadi at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Taib. Kemudian yang kedua tasawufnya Ibnu Abbas. Taib. Kana Rasulullah yu'allimuna at-tasyahud kama yu'allimuna surata minal Quran. Lihat, fakana yaqul at-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah. Beda dengan Ibnu Mas'ud ya. Kalau Ibnu Mas'ud apa tadi? At-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibah. Kalau Ibnu Abbas ada tambahannya at-tahiyyatu al-mubarakatu as-shalawatu at-tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sama ya bawahnya, cuma bedanya di atas dikit. Tasawufnya Umar bin Khattab. Nah, apa tasawuf bin Khattab? At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu, at-thayyibatu, as-salawatu, assalamu alayka. Ini sama. Yang menjadi bedanya adalah at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu, at-thayyibatu, as-salawatu. Ini riwayat Malik bin Muwatta dan syaratnya sahih, dan ini termasuk marfu' hukman. Baik. Kemudian seterusnya tasahudnya Ibnu Umar. At-tahiyyatu lillah, as-salawatu at-thayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala Ibnu Umar, wazidtu fiyya wa barakatuh. At-tahiyyatu lillah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada barakatuhnya ya. Baik. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Qala zidtu fiyya wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulih. Sama seperti apa ini? Sama seperti Ibnu Mas'ud ya. At-tahiyyatu lillah, terus as-salawatu at-thayyibat. Sama kan? Sama. Cuma ditambahi apa? Taib. Terus ditambahi dengan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi asyhadu an la ilaha illallah. Nah, wa ala ibadillahi sholihin kan? Baik. Tadi asyhadu an la ilaha illallah, tambahi wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, enggak ada. Jadi tambahan wa barakatuh wahdahu la syarikalah. Baik, terusnya yang kelima. Jadi yang ada tambahannya adalah wahdahu. Kalau Anda kata wa barakatuh sudah ada di hadis Ibnu Mas'ud, enggak ada masalah. Namanya wa barakatuh ada di Ibnu Mas'ud. Yang ada di sini tambahan apa? Wahdahu la syarikalah. Tapi yang kelima terakhir tasawuf Abi Musa. At-tahiyyatu at-thayyibatu as-salawatu lillah. At-tahiyyatu at-thayyibatu as-salawatu lillah. Yang anu kan apa? At-tahiyyatu lillah kan? Ini enggak. At-tahiyyatu at-thayyibatu lillah diletakkan di akhir. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu sampai akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sama seperti apa Ibnu Umar. Baik, Ikhwan. Kesimpulannya itulah 5
tasyahud. Semua datang dari Nabi alaihi salatu wassalam dan semuanya apa? Adalah sahih, cuma ada cumanya ini. Tambahan wahdahu la syarikala di hadis Abi Musa al-Asy'ari ini ada sedikit masalah dan saya condong sebagaimana kata Syekhuna, hadis ini adalah syudzan. Syudzuz. Kenapa? Karena asalnya hadis itu riwayat Muslim. Kecuali tambahan wahdahu la syarikala. Jadi asalnya hadis Abi Musa itu riwayat Muslim tanpa ada tambahan apa? Wahdahu la syarikala. Tambahan wahdahu la syarikala itu adalah riwayatnya Abu Dawud dari jalan Asim ibnu Nadhr. Qala haddatsana Mu'tamir qala sami'tu abi haddatsana Qatadah an Abi Khilabin yuhadditsuhu an Hattan ibnu Abdullah Raqashi an Abi Musa bih. Qala Daruqutni lihat zada fihi Sulaiman At-Taimi ala ashabi Qatadah suf. Sami'tu abi man abi itu adalah Mu'tamir ibnu Sulaiman At-Taimi. Sulaiman At-Taimi ini menambahi dari Qatadah, di porosnya Qatadah. Qatadah ini porosnya hadis. Kemudian Sulaiman At-Taimi menambahi dari Qatadah wahdahu la syarikala. Yang mana Sulaiman At-Taimi ini menyelisih Hisham, wa Sa'id, wa Aban, wa Abu Awana dan selain mereka. Maka ini menunjukkan bahwasanya Sulaiman At-Taimi dibandingkan dengan Hisham, wa Sa'id, wa Aba, mereka jam'un kabir dan lebih thiqah. Maka ini menuntut bahwasanya tambahan wahdahu la syarikala dari Abi Musa al-Asy'ari itu adalah hadisnya apa? Lemah. Namanya syudzuz. Tapi tambahan wahdahu la syarikala ada pada hadis apa? Ibnu Umar yang dia mengatakan zidtu alai, saya tambahi wahdahu la syarikala. Lah tambahan dari Umar ini, dari Ibnu Umar ini la syakka wala raib itu adalah tambahan la majala li ra'yi. Tidak ada ra'yi di situ. Masa Ibnu Umar mau menambah-nambahi bacaan? Enggak mungkin lah kecuali dari Nabi. Maka itu kita bisa terima, tapi bukan dari hadis Abi Musa al-Asy'ari. Adapun dari hadis Ibnu Syari itu adalah syudzuz. Dan kenapa syudzuz? Karena Sulaiman At-Taimi menyelisih jam'an kabira. Oleh karena Syekhuna Muqbil di sebagian durus-durusnya beliau mengatakan tambahan wahdahu la syarikala dari hadis Abi Musa itu lemah. Kemudian terusnya perlu difahami ada tambahan wa maghfirati. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratu. Kan sering dengar itu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratu. Tambahan wa maghfiratu. Kata Syalbani dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi, semua sirah hadis-hadis yang datang 6, 5 atau lebih dari sirah-sirah tasawuf itu tidak ada tambahan wa maghfiratu, maka nggak dianggap, nggak boleh. Bahkan sebagian salaf itu mengingkarinya. Pernah terjadi disebutkan oleh Imam Tabrani dengan sanad yang sahih dari Talha ibnu Musarrif, zada Rabi ibnu Khaytham fit tasyahud. Rabi ibnu Khaytham itu menambahi wa barakatuh wa maghfiratu, ditambahi oleh siapa? Oleh Rabi ibnu Khaytham. Faqala Alqamah, kata Alqamah apa? Nakif haitsu allamana, kita berhenti ya pada apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Nabi ajarkan kepada kita wa rahmatullahi wa barakatuh, maka kita berhenti apa yang diajarkan oleh Nabi. Enggak usah ditambahi apa? Nggak usah ditambah kata-kata wa maghfiratu. Kita berhenti sebagaimana telah berhenti padanya ajarannya Nabi kepada kita. Masya Allah ya, bagus sekali ini.
Walaupun di dalam bab salam, assalamualaikum warahmatullahi itu ada kan, tapi jangan dipakai ketika tasyahud. Jelas ya? Ini bagus sekali. Kita berhenti sesuai yang Nabi ajarkan, wis. Nabi lebih pintar kok daripada kita. Kita nggak usah tambah-tambahi lah. Kayak dia lebih pintar daripada Nabi wae kan. Wis to, dheweke iku melok wae ora seke nambahi. Nambahi itu akan namanya Pak, nambahi dalam agama. Nambahi dalam agama. Kita itu siapa? Kayak Nabi kurang lengkapin ini Nabi. Wa maka Rabb bukan nasiya. Rob kamu itu nggak bakal lupa. Kalau itu baik pasti akan ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Nabi itu lupa, taruhlah Allah nggak lupa, akan ditegur, akan dikasih tahu. Jadi nggak perlu nambah-nambahi. Ini bagus sekali bantahan kepada ahlu bid'ah. Yang suka nambahin aja, kayak kurang aja. Mana ganti itu Allahu Akbar itu. Allahu Akbar, ganti Allahu Akbar. Kemudian wa akram wa ajal. Diguyu wong, diketawain orang. Karena itu nggak pernah diajarkan Nabi. Wis toh nggak usah nambah-nambah yang ada. Ikuti apa yang ada, itu sampai. Nggak usah nambah-nambah yang aneh-aneh. Nggak usah nambah yang aneh-aneh. Ya, koyok Nabi dan para sahabat itu loyo, antum nggak loyo, luwes semangat ente daripada nanti para sahabatnya. Nah, agama ini, ya, kalau mereka khairun nasi korni, sebaik masa itu mereka itu yang terbaik-baik masa, sebaik-baik masa dalam semua perkara. Kita ini orang belakangan, orang sekian aneh-aneh. Baik ya, insya Allah kita akan lanjutkan insya Allah besok lagi masalah penting, yaitu dalam bab tasyahud, apakah kita membaca assalamu alayka ayyuhan nabi ataukah nggak usah assalamu alayka, langsung assalamu alan nabi. Ini juga ramai di antara para ulama, tambahan assalamu alayka. Kata alayka itu apakah ketika Nabi hidup lalu Nabi meninggal langsung assalamu alan nabi. Ya, besok bisa dilihat pelajaran besok mana yang paling kuat dari ini. Sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.